semuanya, balik lagi di Fintalk dan kali ini kita akan bahas detail mengenai dana darurat. Kenapa? Karena dana darurat ini adalah hal yang sangat penting yang harus kalian punya ketika kalian memulai untuk perencanaan penyusunan keuangan kalian. Baik yang masih lajang, yang sudah menikah, ataupun yang sudah punya anak, semuanya harus punya yang namanya dana darurat. Mau tahu seperti apa? Jangan lupa subscribe dulu ya. Kenapa sih kalian harus mempersiapkan yang namanya dana darurat? Sesuai dengan namanya, darurat. Artinya ini adalah untuk kebutuhan yang penting bin genting. Contohnya, untuk kebutuhan yang sangat-sangat mendadak. Misalnya, mendadak sakit, mendadak di PHK, mendadak kecelakaan, atau mendadak laptop rusak tapi harus kersian. Nah, inilah fungsinya dana darurat untuk mengakumulasi dan juga menjadi kunci penyelamat kalian ketika kondisi keuangan kalian sedang gonjang-ganjing. Berapa sih yang kalian butuhkan untuk memperoleh dana darurat? Pada dasarnya, kebutuhan setiap orang untuk dana darurat ini berbeda-beda nih, tergantung dari jumlah tanggungannya. Misalkan, untuk kalian yang lajang, kalian butuh 3 kali dari pengeluaran bulanan kalian. Untuk kalian yang sudah menikah, kalian butuh 6 kali dari pengeluaran bulanan. Untuk yang sudah punya anak 1, kalian harus memiliki 9 kali dari pengeluaran bulanan kalian. Rumusnya adalah 3 dikali jumlah tanggungan dikali jumlah pengeluaran bulanan kalian. Nah, aku akan kasih contoh simulasinya. Misalkan kalian lajang, tidak memiliki tanggungan, dan jumlah pengeluaran bulanan kalian adalah sebesar 5 juta rupiah. Maka jumlah dana darurat yang kalian butuhkan adalah sebesar 15 juta rupiah. Kemudian di mana sih tempat yang paling pas nih kalau kita mau menyimpan dana darurat? Yang pertama yang perlu dipahami adalah untuk kesehatan minimal kalian harus memiliki yang namanya asuransi kesehatan. Bisa BPJS atau asuransi dari kantor kalian masing-masing. Yang kedua, jangan pernah menyimpan dana darurat kalian di dalam rumah. Pastikan dana darurat kalian disimpan di produk keuangan yang aman dan juga liquid serta mudah dicairkan. Seperti piramida, lapisan pertama kalian bisa taruh di tabungan, lapisan kedua di deposito, lapisan ketiga di reksadana pasar uang, dan lapisan terakhir bisa kalian taruh di instrumen investasi emas. Kenapa emas ditaruh di lapisan paling terakhir? Karena ibaratnya emas ini adalah sebuah fondasi yang harus kalian bangun dan juga dapat memiliki return yang lebih tinggi ketika kalian simpan dengan jangka waktu yang lebih lama. Jadi pilihlah yang paling mudah dicairkan, yaitu di lapisan pertama, yaitu adalah produk untuk tabungan. Selanjutnya, gunakan metode 50-30-20. 50% dari penghasilan kalian gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, 30% untuk dana hiburan, dan 20% untuk kalian tabung sebagai cicilan untuk memenuhi dana darurat kalian. Jadi, untuk memenuhi kebutuhan dana darurat, kalian bisa mencicilnya dari setiap bulan dari 20% gaji atau penghasilan yang kalian dapatkan. Dan jangan lupa, kalau kalian memiliki bonus, insentif atau THR, bisa kalian masukkan ke dalam dana darurat untuk memenuhi target dana darurat aman kalian. Itu dia cara gimana sih kalau kalian ingin mempersiapkan dana darurat hingga ke batas aman kalian. Nah, untuk kalian yang ingin dukung kita, kalian bisa subscribe channel kita dan juga memberikan masukan, komentar, dan usulan-usulan video apa sih yang menarik yang bisa kita bahas di episode selanjutnya. Jangan lupa terus tonton Fintalk dan see you!